Sejak lebih dari setengah abad usia Indonesia, hanya ada dua wajah Presiden Indonesia yang melegenda di kalangan rakyatnya. Yang pertama ada Soeharto, karena ia berkuasa selama 32 tahun. Itu pun kalau tak ada desakan gerakan pro-demokrasi, belum tentu dia mau meletakkan jabatannya di tahun 1998 lalu. Sementara di sisi lain ada Soekarno, sang proklamator tercinta, menjadi presiden dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Walaupun sebetulnya dia hanya memegang kekuasaan presiden secara efektif selama 7 tahun, yaitu di tahun 1959 hingga tahun 1966. Namun, nama Soekarno cukup tercoreng dengan predikat presiden seumur hidup. Lantaran predikat buruk itu, Soekarno kerap disebut sebagai diktator, apalagi predikat itu merupakan sebuah keputusan politik yang tertera pada TAP MPRS nomor 3/MPRS/1963. Lalu, bagaimana ceritanya TAP MPRS nomor 3/MPRS/1963 itu bisa keluar? Siapa pengusul sebenarnya Presiden seumur hidup Soekarno? Apa motif politiknya? Lalu, apa reaksi Soekarno terhadap usulan yang menikam dirinya itu? Demi menjawab rentetan pertanyaan itu, ada cerita menarik dari anak Marhain Hanafi atau sering dipanggil A.M. Hanafi dalam bukunya yang terbit di tahun 1998 dengan judul A.M. Hanafi Menggugat, Kudeta Jenderal Soeharto dari Gestapu ke Supersmart. Di dalam buku setebal 304 halaman itu terselip kisah munculnya usulan presiden seumur hidup Soekarno. Menurut cerita Hanafi, usulan menjadikan Soekarno sebagai presiden seumur hidup berasal dari angkatan 45. Motor utamanya ada dua orang, yakni dirinya sendiri, A.M. Hanafi, dan Khairul Saleh. Angkatan 45 merujuk pada tokoh-tokoh atau pejuang kemerdekaan yang berkiprah dalam proklamasi kemerdekaan hingga revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan di tahun 1945 hingga tahun 1949. Rencananya, ide presiden seumur hidup itu akan dilempar ke sidang umum MPRS yang akan bersidang di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 15 hingga 22 Mei tahun 1963. Khairul Saleh, salah satu pencetus ide ini, menjabat sebagai ketua MPRS kala itu. Namun, agar ide ini diterima luas, tak elegan kalau disuarakan oleh Khairul Saleh. Juga kurang pas kalau disuarakan oleh A.M. Hanafi, seorang yang dikenal sangat dekat dengan Soekarno. Akhirnya, muncul ide agar isu ini disuarakan oleh anggota MPRS yang berlatar belakang militer atau TNI. Lalu mereka berdua menyuruh Kolonel Juhartono mencari anggota MPRS dari TNI untuk menjadi juru bicara ide mereka itu. Singkat cerita, ketemulah sosok yang pas, namanya Kolonel Soehardiman. Selain dikenal sebagai perwira anti-komunis, Soehardiman juga menjadi tangan tentara untuk mendirikan organisasi sipil, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI. Di buku itu juga, A.M. Hanafi membeberkan alasan mengapa dirinya dan Khairul Saleh menggelindingkan usulan tersebut. Menurutnya, usulan itu untuk mengantisipasi pihak-pihak yang berambisi mendongkel Soekarno, baik PKI maupun TNI. Untuk diketahui, saat itu PKI sedang di puncak kejayaannya, usai merebut urutan keempat dengan 6,1 juta suara di pemilu tahun 1955. Pengaruh politik PKI makin meluas dan bersinar terang. Dalam pemilu lokal sepanjang tahun 1957 hingga tahun 1958, dukungan suara PKI sangat melejit. Di pemilu Jakarta Raya, PKI menempati urutan kedua, mendepak PNI dan NU. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta, PKI menjadi juara satu. Di Jawa Timur dan Jawa Barat, PKI menempati urutan kedua. Belum lagi di beberapa daerah seperti di Surabaya, Cirebon, Surakarta, Magelang, Salatiga, dan Boyolali, kader PKI menjadi wali kota. Perkembangan PKI yang sangat pesat membuat gentar semua saingan dan musuh-musuh politiknya. Gerakan anti-komunis, terutama yang dipelopori oleh tentara, semakin meningkat. Kelompok Angkatan 45 mengendus situasi berbahaya jika persaingan antara PKI versus lawan-lawan politiknya ini meningkat. Apalagi kalau sampai PKI menang, tentu lawannya tak akan terima.
Singkat cerita, dalam sidang MPRS kedua di Bandung itu, usulan Presiden seumur hidup Soekarno disetujui. Lahirlah ketetapan MPRS nomor 3 garing MPRS garing 1963 tentang pengangkatan pemimpin besar Revolusi Indonesia Soekarno sebagai Presiden RI seumur hidup. Usai keputusan itu diketok palu, Chairul Saleh ditunjuk sebagai juru bicara untuk menyampaikan keputusan itu kepada Presiden Soekarno. Tetapi seperti diakui oleh Hanafi, Soekarno menolak tegas-tegasan keputusan itu. Sebagai seorang demokrat, Soekarno menganggap pengangkatan dirinya sebagai presiden seumur hidup sangat tidak pantas. Cerita Hanafi itu pun punya kesamaan dengan penjelasan versi Soekarno lewat autobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adams yang berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Lewat autobiografi yang terbit pada tahun 1966 itu, Soekarno bercerita pada suatu pagi di bulan Mei tahun 1963, ia dikunjungi oleh Chairul Saleh. Saat itu, selain sebagai ketua MPRS, politisi Murba ini juga menjabat sebagai wakil Perdana Menteri 3. Kepada Soekarno, Chairul Saleh menyampaikan kalau ada desakan dari bawah agar Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Lalu ia meminta pendapat Soekarno atas aspirasi dari bawah itu. Kala itu, Soekarno khawatir pengangkatan dirinya sebagai presiden seumur hidup lewat keputusan MPRS akan mencoreng mukanya di hadapan dunia internasional sebagai pemimpin yang tak demokratis. Namun, Chairul Saleh melempar dalih yang lain demi mencegah perang saudara. Persaingan politik, terutama antara PKI, partai-partai Islam dan tentara semakin meruncing. Jika salah satunya berkuasa, maka yang lain akan membuat gerakan perlawanan. Di sisi lain, Republik Indonesia membutuhkan kesatuan internal demi menghadapi berbagai tantangan seperti krisis ekonomi, konfrontasi dengan Malaysia, pembebasan Irian Barat, dan lain-lain. Singkat cerita, setelah dibujuk oleh Chairul Saleh, Soekarno pun melunak. Dia menerima usulan itu dengan berat hati, dan memang betul, keputusan Soekarno menerima usulan itu membuatnya dihujani cap diktator, bukan saja di masa-masa itu, tetapi juga hingga hari ini. Sebelumnya, di tahun 1960, Soekarno juga membubarkan DPR karena berselisih jumlah anggaran APBN. Lalu, melalui penetapan Presiden nomor 4 garing 1960, dia membentuk DPR versinya sendiri, yang dinamai sebagai DPR Gotong Royong. Semua anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Apa yang bisa disimpulkan dari cerita AM Hanafi maupun Soekarno itu? Pertama, ide Presiden seumur hidup bukan berasal dari keinginan Presiden Soekarno, melainkan dari kelompok Angkatan 45 dan tentara. Kedua, ide tersebut bertujuan untuk mencegah PKI meraih kekuasaan politik di negeri ini melalui jalan pemilu. Dengan jabatan presiden seumur hidup, maka tak ada lagi pemilu. Dengan begitu, laju PKI untuk merebut kekuasaan lewat pemilu pun terbendung. Pertanyaannya, mengapa seorang Soekarno yang kerap mengaku seorang demokrat luluh terhadap tawaran yang memerosotkan nilai-nilai demokrasi itu? Jadi, meskipun mengaku sebagai seorang demokrat, dalam keinginan dan pikiran Soekarno memang tersimpan obsesi terhadap model pemerintahan yang sentralistik dan top-down. Dia percaya seorang pemimpin yang baik dengan cita-cita yang baik pula akan selalu selaras dengan kehendak rakyat banyak. Karena itu, bagi dia politik yang top-down tak masalah asalkan sejalan dengan kehendak rakyat. Padahal, demi mendengar suara dan kehendak rakyat banyak, tak cukup dengan memasang telinga untuk mendengar keluhan beberapa orang. Tak cukup dengan jajak pendapat. Demokrasi mensyaratkan partisipasi, dan itu bisa lewat pemilu dan referendum atau plebissit. Kita tak meragukan jasa besar Soekarno bagi kemerdekaan Indonesia. Dia juga seperti yang dikatakan oleh Hatta, seorang patriot yang cinta pada tanah airnya dan ingin melihat Indonesia yang adil dan makmur selekas-lekasnya. Namun sebagai seorang demokrat, nama Soekarno tercoreng oleh gelar presiden seumur hidup, gelar yang sebetulnya bukan keinginannya sendiri dan tak benar-benar dikehendakinya.